Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silda Chayani Kristi, siswa SMP Negeri 1 Karanganyar, kelas 8B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai gerak pada manusia dan juga hewan. Untuk dapat bergerak, makhluk hidup membutuhkan alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif, yaitu rangka dan otot untuk melakukan sebuah gerakan atau aktivitas. Pertama, saya akan membahas mengenai gerak pada manusia dimulai dari sistem rangka. Nah, sebelumnya, apa itu rangka? Rangka merupakan suatu sistem atau struktur dalam tubuh manusia yang terdiri dari tulang rawan, kartilago, ligamen, beserta jaringan lainnya. Sedangkan apa itu sistem rangka? Bisa dibilang sistem rangka merupakan fondasi bagi tubuh manusia. Fungsi rangka pada manusia. Bagian-bagian yang ada di dalam tubuh manusia saling berhubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Rangka pada manusia terdiri dari banyak sekali jenis dan bentuk tulang serta tulang rawan individual. Berikut ini merupakan fungsi rangka manusia yang memiliki kaitannya dengan anggota dan bagian tubuh lainnya. 1. Yaitu memberikan bentuk tubuh dan juga menegakkan tubuh. Adanya fungsi rangka ini memberikan bentuk tubuh serta mampu menegakkan tubuh pada seseorang. Beberapa susunan tulang yang ada pada tubuh manusia, seperti tulang pada kaki dan juga tulang belakang, memiliki fungsi untuk menegakkan tubuh. Tinggi dan rendahnya postur seseorang bergantung pada rangka ini. Susunan tulang-tulang tengkorak dan tulang pada bagian depan berfungsi untuk membentuk tubuh manusia. Dari fungsi rangka ini sangat tergantung pada bentuk wajah seseorang. Pada tangan, kaki, dada, dan lainnya memiliki fungsi rangka yang berbeda-beda. 2. Sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka manusia selanjutnya adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot. Rangka dan otot memang telah dikenal sebagai dua bagian dalam tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya otot, rangka tubuh tidak akan dapat bergerak dan badan manusia akan jadi kaku. Rangka dan otot bekerja sama untuk memudahkan manusia dalam bergerak, misalnya menggerakkan tangan, kaki, leher, dan sebagainya. 3. Sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh. Rangka tubuh manusia yang merupakan susunan dalam tubuh yang paling keras, maka dari itu fungsi rangka juga dapat melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Rangka ini akan melindungi alat-alat tubuh yang bersifat lunak dan penting. Rangka pada dada memiliki fungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Rangka pada kepala melindungi otak, bola mata, hidung, dan saluran pernafasan bagian atas. Sedangkan tulang pinggul melindungi organ alat pencernaan bagian dalam dan alat reproduksi bagian dalam. 4. Yaitu sebagai tempat menghasilkan sel darah merah. Komponen sel-sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat sebagai pembentukan darah merah dan juga darah putih. Biasanya, rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel-sel darah ini terdapat pada tulang pipa dan juga tulang paha. 5. Yaitu sebagai tempat pembentukan sumsum kuning. Sumsum kuning merupakan tempat menyimpan lemak, yaitu lemak sebagai sumber energi cadangan yang terdapat pada rangka manusia. Hal ini mengartikan bahwa rangka berperan secara tidak langsung sebagai tempat penyimpanan sumsum kuning. 6. Yaitu sebagai tempat menyimpan mineral. Di dalam tubuh manusia terdapat sekitar 62% matriks tulang yang tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan ada pula sekitar 99% kalsium yang ada di dalam rangka tubuh manusia. Artinya, rangka tubuh berperan besar sebagai tempat menyimpan mineral dalam tubuh. Yang ketujuh adalah sebagai fungsi imunologis. Rangka manusia juga berperan sebagai tempat menghasilkan sel-sel imunitas atau sel-sel kekebalan tubuh untuk menetralisir virus yang masuk ke tubuh. Tempat menghasilkan sel-sel imun ini terdapat pada sumsum tulang. Pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya. Tulang memiliki bentuk yang beragam. Pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya terdiri atas tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan atau irregular, tulang sesamoid,
tulang pneumatik, dan tulang splensik. Setelah mengetahui jenis-jenis pengelompokan tulang manusia, saya akan menjelaskan lebih merinci tentang ciri-ciri dan tulang apa saja yang ada di setiap kategori. 1. Ada tulang panjang atau osaloma. Memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya seperti tabung, kedua ujungnya bulat, dan di tengahnya berbentuk silindris atau diafisis. Terdiri dari 3 bagian, bagian ujung disebut epifisis, bagian tengah disebut diafisis, yang tersusun atas tulang keras. Bagian antara epifisis dan diafisis disebut cakra epifisis atau metafisis, yang terdiri atas tulang rawan yang mengandung osteoblast. Fungsi terakhir adalah sebagai alat pengumpil atau alat penunjang tubuh. Letak tulang panjang atau yang disebut osaloma tersendiri terdapat pada bagian-bagian seperti femur, humerus, radius, ulna, tibia, fibula, metacarpals, dan juga metatarsal. Yang kedua ada tulang pendek atau ossa brevia. Bentuknya seperti kubus dan pendek tidak beraturan. Panjang, tinggi, dan lebarnya hampir sama. Tidak memiliki sumsum rongga dan pada bagian dalam berdiri atas tulang spons atau spongy bone yang diisi oleh tulang sumsum. Pada bagian luar dikelilingi oleh lapisan tipis tulang kompak. Fungsinya adalah sebagai penahan benturan. Contoh tulang yang termasuk dalam tulang pendek atau ossa brevia adalah carpus dan tarsus. 3. Ada tulang pipih atau ossa plana. Terdiri dari tulang gepeng memipih, mempunyai 2 lapisan tulang kompak, yaitu lamina externa dan interna ossis carni. Kedua lapisan dipisahkan oleh 1 lapisan tulang sphygmisa yang disebut diploid. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian-bagian yang lunak seperti otak, jantung, dan paru-paru. Contoh tulang pipih atau ossa plana yaitu adalah scapula, tulang rusuk, dan juga tulang tengkorak. 4. Ada tulang tidak beraturan atau irregular. Memiliki bentuk tidak beraturan, struktur tulang ini menunjukkan adanya gaya tahan yang besar terhadap tenaga tekan. Contohnya adalah tulang vertebrae. 5. Ada tulang sesamoid. Mirip biji-bijian, berfungsi untuk mengurangi pergeseran dan perubahan arah dari tendo atau ossa sesamoidea. Contohnya ialah patella atau tempurung lutut dan juga fibula. 6. Ada tulang pneumatik. Memiliki ruang atau sinus yang menghubungkan dengan udara atau atmosfer. Yang terakhir atau yang ketujuh ada tulang splensik. Contohnya ospens. Macam-macam sendi pada tubuh manusia dan fungsinya. Tubuh manusia dewasa memiliki struktur kompleks dengan 206 tulang yang terhubung melalui tulang rawan hialin, fibrosa, dan elastin, juga otot, ligamen atau jaringan pengikat sendi, dan macam-macam sendi lainnya. Sendi adalah bagian tubuh tempat bertemunya 2 tulang atau lebih, sehingga berperan penting untuk tubuh. Fungsi sendi dapat berupa menghubungkan 2 tulang, memberi struktur, serta membantu otot menggerakkan tulang. Setidaknya ada 3 macam sendi yang menghubungkan tulang-tulang manusia, yaitu ada sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan juga diartrosis. Masing-masing sendi tersebut memiliki fungsi tersendiri bagi tubuh manusia, sehingga membuat seseorang dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan lancar. Macam-macam sendi di tubuh manusia. Jumlah sendi antara satu orang dan orang lainnya bisa berbeda, tergantung pada sejumlah faktor. Namun diperkirakan manusia memiliki sebanyak 250 hingga 350 sendi. Sendi berperan penting dalam pergerakan tubuh. Kita tentu akan sangat kerepotan jika sendi mengalami gangguan, misalnya terjadinya dislokasi sendi dan juga radang sendi. Beberapa definisi menyebutkan bahwa sendi merupakan titik di mana ada 2 tulang yang saling berhubungan. Ada pula yang menyebutkan bahwa sendi merupakan hubungan yang kuat antara tulang rawan, dan juga gigi satu sama lain. Berikut ini merupakan 3 jenis sendi pada tubuh manusia dan masing-masing fungsinya. 1. Ada sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati atau sendi fibrosa menghubungkan
menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contoh dari sendi mati yakni sendi antar tulang tengkorak yang disebut sutura serta gimfosis atau penghubung gigi dengan tengkorak. 2. Ada amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi ini memungkinkan terjadinya pergerakan walau sifatnya terbatas. Sendi kaku salah satunya terdapat pada ruas tulang belakang serta simfisis pubis pada pinggul. 3. Diartrosis atau sendi gerak. Sesuai namanya, sendi ini dapat digerakkan dengan bebas dan leluasa. Sendi gerak disebut pula sebagai sendi sinovial. Sendi gerak ini memiliki cairan yang disebut cairan sinovial. Dengan bantuan cairan sinovial sebagai pelumas inilah sendi dapat digerakkan. Macam-macam sendi gerak pada manusia. Manusia memiliki banyak sendi gerak. Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi untuk macam-macam sendi ini beserta fungsi dan letaknya. Berikut ini pengelompokan dan letak dari sendi gerak. 1. Ada sendi putar atau pivot. Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang yang lainnya. Contoh dari sendi putar yaitu terdapat pada tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. 2. Ada sendi geser atau planet. Sendi ini memungkinkan terjadinya pergerakan yang sama-sama datar. Contoh dari keberadaan sendi geser yaitu pada sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. 3. Ada sendi pelana atau saddle. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan kepada dua arah. Contoh dari sendi pelana ini yaitu pada sendi penghubung antara tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Ada sendi engsel atau hinge. Sendi ini memungkinkan terjadinya pergerakan seperti gerakan pintu yaitu bersifat satu arah. Sendi pada lutut yang menghubungkan tiga tulang yaitu tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut merupakan contoh dari sendi engsel. 5. Ada sendi gulung atau sendi candiloid. Sendi ini bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips pada permukaan tulang lain yang berbentuk telur. Sendi ini hanya memungkinkan dua sumbu gerakan, yaitu gerakan membengkokkan atau fleksi dan gerakan meluruskan atau ekstensi. Gerakan menjauh dari tubuh atau medial serta gerakan mendekat ke arah garis tubuh atau lateral. Contoh dari keberadaan sendi gulung yakni sendi penghubung antara tulang telapak tangan dengan tulang jari. Ada sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru merupakan sendi yang menghubungkan gerakan ke segala arah. Contoh pada sendi peluru terdapat sebuah tulang berbentuk lingkaran atau ball yang duduk dan menempel pada rongga tulang yang lain atau socket. Tubuh manusia hanya memiliki dua sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Kedua, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dan juga tulang lengan atas. Jenis otot, sistem kerja, dan juga gangguannya. Kemampuan seseorang untuk bisa melakukan salah satunya karena adanya otot. Jaringan otot atau yang biasa disebut daging merupakan alat gerak aktif manusia. Jaringan otot mempunyai sifat khas yang berupa kemampuannya untuk berkontraksi. Jenis otot. 1. Ada otot lurik atau otot rangka. Rangka tubuh manusia dapat bergerak karena adanya kontraksi dan relaksasi dari otot rangka atau lurik. Otot ini bekerja di bawah kendali sistem syaraf atau bekerja menurut kehendak kita. Otot rangka melekat pada tulang, namun ada yang tidak melekat sama sekali, misalnya otot lidah dan otot mata eksternal. Ujung otot yang melekat pada tulang disebut tendon. Ujung otot yang melekat pada tulang yang cenderung diam disebut auricle. Sedangkan yang melekat pada tulang yang relatif aktif disebut inersio. Otot rangka tersusun atas sel yang panjang tidak bercabang, berinti banyak, dan menyebar di bagian pinggir atau sering disebut muscle fiber. 2. Ada otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang khas karena bentuknya seperti otot rangka.
namun sistem kerjanya seperti otot polos, yaitu di luar kesadaran kita atau secara otomatis. Otot jantung bercabang, memiliki inti di tengah sel, dan terdapat garis melintang gerak terang pada otot rangka. 3. Ada otot polos. Berbeda dengan otot duri, otot polos tidak terdapat garis melintang ketika dilihat di bawah mikroskop. Otot polos berbentuk seperti gelondong dengan satu inti terletak di tengah. Otot polos dapat dijumpai pada organ dalam dan pembuluh darah manusia. Misalnya pada saluran pencernaan makanan, kantung kencing, uterus, ureter, dan sebagainya. Otot polos bekerja di luar kesadaran kita. Kerja otot. Otot bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan suatu gerakan. Dua kelompok otot atau lebih dapat bekerja secara antagonis atau sinergis. Antagonis artinya kerja dua kelompok otot saling berlawanan. Jika satu kelompok otot kontraksi, maka kelompok lain akan relaksasi. Kerja otot sinergis adalah kedua kelompok otot bekerja secara bersama-sama dan tidak saling melawan. Contoh otot antagonis adalah kerja otot bisep dengan tricep. Sedangkan otot sinergis yaitu otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika seseorang. Gangguan sistem otot. Gangguan otot disebabkan oleh kekurangan zat makanan tertentu, seperti kalsium. Selain itu, terkumpulnya produk beracun, penyakit, luka, otot lama yang tidak berfungsi, dan kesalahan hubungan syaraf. Berikut beberapa gangguan otot. 1. Fibrosis, yaitu menumpuknya serat kolagen yang jumlahnya berlebihan pada otot, yang secara normal tidak ada. Dengan adanya jaringan fibrosa, maka otot akan degenerasi sehingga tidak bisa berkontraksi. 2. Ada fibrositis, peradangan jaringan fibrosa yang menyebabkan rasa sakit karena terjadinya kekakuan pada jaringan fibrosa dan otot yang dilapisinya. Yang ketiga adalah distrofi otot, yaitu adalah degenerasi otot yang diturunkan dan menyebabkan otot rangka menjadi lemah sehingga penderita seperti mengalami kelumpuhan. Yang keempat ada miastenia gravis, keadaan melemahnya otot rangka terutama pada daerah muka dan tenggorokan yang disebabkan gangguan pada sambungan saraf otot. Biasanya menyerang orang dewasa yaitu wanita usia 18 hingga 25 tahun dan laki-laki di usia di atas 40 tahun. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama adalah riketsia. Penyebab riketsia adalah kekurangan vitamin D yang mengakibatkan proses pengerasan tulang menjadi terganggu. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkak. Penyakit riketsia biasanya terjadi pada anak-anak. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis terjadi karena tulang kekurangan kalsium. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Hal ini umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Yang ketiga adalah artritis. Penyebab artritis adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi yang berakibat sakit terutama pada jari-jari tangan dan juga kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan menjadi kaku. Yang keempat adalah fraktura atau patah tulang. Meski struktur tulang yang kuat dan lentur, tetapi bisa memungkinkan terjadinya patah tulang atau fraktura. Penyebab patah tulang adalah benturan keras saat kecelakaan, jatuh dari tempat-tempat tinggi, dan sebagainya. Yang kelima adalah kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang belakang yang melengkung berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Akibatnya tubuh terlihat bungkuk. Penyebabnya karena penyakit TBC atau riketsia maupun kebiasaan duduk yang salah. Yang keenam ada lordosis. Lordosis adalah kelainan yaitu tulang belakang melengkung berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Akibatnya perut terlihat lebih menonjol ke depan. Penyebabnya perut terlalu besar, riketsia, dan karena kebiasaan duduk yang salah. Yang ketujuh adalah skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping, di mana di
disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk dan berposisi yang salah. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium antara lain ialah susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua adalah berjemur pada sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi sangat baik bagi kesehatan sistem gerak, karena sinar matahari pagi membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga ialah memperhatikan asupan vitamin D. Memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D antara lain ialah telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan juga udang. Yang keempat ialah memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Melakukan aktivitas fisik setiap hari sebagai upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Aktivitas fisik dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan pada tulang tubuh. Aktivitas fisik antara lain adalah jalan kaki, jogging, naik turun tangga, dan lain-lain. 5. Ialah menghindari sikap tubuh yang salah. Contoh menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah ialah dengan cara duduk yang benar. Cara duduk yang benar adalah tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Gerak pada hewan di air, di udara, dan di darat. Hewan pada umumnya bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat dan tempat tinggalnya. Sebagai contoh, hewan yang hidup di darat bergerak dengan cara berlari, berjalan, dan juga merayap. Begitu juga hewan yang di darat bergerak dengan cara terbang, hewan di air bergerak dengan cara berenang. Selain karena massa jenis ikan yang lebih kecil dibanding dengan lingkungannya, bentuk tubuh ikan juga mempengaruhi kemampuan ikan untuk bergerak. Ikan memiliki bentuk tubuh aerodinamis atau streamline untuk mengurangi hambatan ketika ikan bergerak di dalam air, sehingga ikan menjadi mudah dalam bergerak. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel yang berguna untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Sirip samping dan sirip ekor yang lebar berfungsi membantu mendorong gerakan ikan ke depan sehingga ikan akan bergerak lebih cepat. Gerak hewan di udara. Gerak pada hewan yang bisa melayang di udara karena adanya gaya gravitasi bumi dan diimbangi oleh gaya angkat yang dimiliki oleh burung karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Prosesnya begini, ketika burung terbang, udara akan mengalir pada bagian atas dan bagian bawah burung. Saat mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas tubuh burung menjadi mengalir ke bawah. Dengan demikian, akan terbentuk gaya yang mendorong tubuh burung ke bagian atas sehingga burung dapat bertahan di udara. Demikian penjelasan saya mengenai gerak pada makhluk hidup, yaitu pada manusia dan hewan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam